Coba deh aku buka aja. Soalnya aku seingatku kan nggak pernah naruh sampah di sini. Duh, aku jadi deg-degan ya. Ya ampun, ini kan orang. Aduh, Mbak. Duh, ya ampun, kok bisa ada orang di sini sih? Aduh, Mbak. Waktu pertama kali lihat dirimu. Kapan aku bisa merubah nasib? Kalau misalkan aku terus-terusan jadi tukang sapu begini atau kerja di kebun, kapan aku jadi orang kaya? Tapi alhamdulillah untuk sementara kalau cuma untuk dimakan ya alhamdulillah cukup. Tapi kan nantinya aku harus menikah, harus menanggung biaya hidup dengan istri aku nanti kalau misalkan aku udah menikah. Masa aku mau terus-terusan begini? Mau gak mau, cepat atau lambat, aku juga harus cari kerjaan yang bagus nih. Nah, kerjaan masih numpuk. Aku kayaknya harus ngecek sampah yang ada di sana atau enggak cek kebersihan yang ada di sana. Kalau di sini kan sebagian udah selesai. Capek juga, bayaran nggak seberapa, tapi kerjaan lumayan memakan banyak tenaga. Aku harus semangat lah daripada aku jadi pengemis nantinya. Gak apa-apa lah, mending aku ngurus taman ini aja. Udah deh, mending aku cek di bagian belakang dulu. Di sana kan juga masih belum aku bersihkan, dan tanamannya juga masih belum aku potong. Coba deh aku cek dulu, kalau misalkan nanti kurang rapi, nanti aku ambil alatnya buat aku motong rumput di sana. Soalnya kan udah lama juga di belakang nggak dibersihin, soalnya jarang dipakai. Udah deh, mending ke sana aja. Jadi kita cari Bu Sinta di sini, Bu Intan. Ya semoga aja Bu Sinta cepat ditemukan. Ya semoga aja ditemukan di sini. Ini kan sudah lokasi ketiga kita buat nyari Bu Sinta. Jadi kita nanya-nanya ya orang-orang yang ada di sini. Mungkin orang-orang di sini kelihatan Bu Sinta. Kalau semisal Bu Sinta ditemukan di sini ya kita syukurlah. Soalnya kita kalau nggak ada Bu Sinta rasanya kayak gimana ya? Ya itu. Dan aku juga curiga sih sama si Wika itu. Curiga? Ya kalau masalah Bu Wika ya nggak bakal mungkin. Soalnya kan Bu Intan tahu sendiri Bu Wika kan saudaranya Bu Sinta. Misal kalau Bu Wika nyembunyiin Bu Sinta, menurut saya nggak bakal deh. Soalnya kan Bu Wika saudaranya. Tapi kok bisa sih Bu Intan curiga sama Bu Wika? Ya kebanyakan saudara tiri itu hanya memanfaatkan kan. Kamu tahu sendiri kan. Jadi ya saya curiga aja. Tapi kalau emang benar emang Bu Wika yang membuang Bu Sinta, ya kita akan laporin semua itu ke polisi. Enggak deh, menurut saya kayaknya Bu Intan ngomong kayak gini, kalau semisal kedengeran Bu Wika, hidup Bu Intan bakalan hancur deh. Udah deh Bu Intan, gak usah ngomong kayak gitu, nanti Bu Intan malah kedengeran Bu Wika lagi. Kan Bu Intan tahu sendiri kalau Bu Wika itu karakternya Bu Wika itu seperti apa. Ini bisa bahaya loh kalau semisal Bu Intan kedengeran ngomong kayak gini.
Iya sih, tapi aku khawatir banget sama Bu Sinta. Ya semoga aja sih Bu Sinta cepat ketemu. Ya, biar kita nggak bingung. Gimana ya? Kita terus mau cari di mana lagi? Ya kita kan masih belum nyampe. Kita kan masih baru sampai di sini. Jadi kita cari di sini dulu. Kita keliling di sini dulu. Mungkin di sana tuh ada orang. Yaudah. Coba tanya orang itu yuk. Ya udah. Sayang, Sinta kan sudah kita buang, ya. Kita udah buang di tempat sampah. Otomatis harta yang dimiliki Sinta bentar lagi bakal menjadi milik kamu. Tahu nggak? Ya iyalah sayang, tujuan kita membuang Sinta ke tempat sampah kan emang seperti itu, biar semua hartanya Sinta itu jatuh ke tangan aku, ya kan? Aku ini kan saudara tirinya dia. Untung aja tadi malam nggak ada orang yang melihat ketika kita bawa Sinta dan buang Sinta di tempat sampah itu, ya enggak? Bener banget. Tapi kenapa kamu kok masih ngajak aku ke sini? Hah? Sedangkan tempat pembuangan sampah itu di daerah sini. Hah? Ya aku cuma ingin memastikan aja mas, keadaan dia itu seperti apa sekarang. Memastikan? Maksud kamu datang ke sana lagi? Ya iya. Janganlah. Ini ya pagi-pagi pasti banyak orang. Aku takutnya di sana ada tukang sampah. Dan kalau semisal kamu kelihatan lagi mencari sesuatu, aku takutnya tukang sampah itu curiga sama kamu. Bener juga Tahu ya nggak? sayang. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa jadi tersangka, ya kan? Kita bakalan ketahuan dan rencana kita bakalan gagal semuanya. Bukan cuma gagal, malah kita bakal di penjara. Ya juga sih mas, tapi alasan aku kesini tuh juga ingin mengawal Pak Agung. Mengawal gimana maksud kamu? Pak Agung itu mau datang ke sini, tau nggak? Pak Agung tuh tahu kalau misalkan dia ngeliat Sinta terakhir tuh ada di sekitaran sini. Bukannya Pak Agung itu kepercayaannya Sinta? Bener banget. Wah, Aku nggak mau kalau misalkan Pak Agung tuh nanti bisa menemukan Sinta, mas. Ya aku pengen gimana ya? Aku nggak mau, pokoknya kita harus membujuk Pak Agung supaya Pak Agung nggak sampai datang ke tempat kita buang Sinta itu. ya gimana caranya ngebujuk? Sedangkan Pak Agung itu orang kepercayaan Sinta. Dia nggak bakalan percaya sama kamu kalau kamu ngebujuk dia. Ya kita alihkan aja, ya. Jangan sampai Pak Agung itu mendatangi tempat di mana kita membuang Sinta. Hah? Ya, semisal Pak Agung mau datang ke sana, ya kita alihkan aja ke tempat lain. Atau enggak kita suruh cari di sebelah belakang. Bener Hah? bener banget mas. Tapi kita harus main rapi mas. Pokoknya jangan sampai Pak Agung itu ya ada rasa curiga sama kita berdua, ya kan? Di sini kamu harus tenang, ya, jangan gugup seperti ini. Kalau kamu gugup, Pak Agung bakal curiga sama kamu. Karena apa? Karena di sini kamu itu cuma adik tiri. Bener Dan banget. otomatis Pak Agung berpikir kalau kamulah dalang dalam pembuangan Sinta ini. Bener banget mas. Pokoknya nanti kalau misalkan Pak Agung datang ke sini, ya kita sok baik aja, sok mau ngebantuin cariin Sinta, ya kan? Ya kamu seolah-olah panik, ya, khawatir sama keadaan Sinta yang sekarang. Nah jangan kamu apa ya, grogi atau apalah sehingga Pak Agung itu curiga sama kamu. Hah? Bener banget Kamu sih. ingat gak? Kalau misalkan Pak Agung emang bener datang ke sini, nantinya ya udah kita mending cari di bagian itu, di bagian kita buang Sinta semalam, ya kan? Maksud kamu ini gimana sih? Kamu nganterin Pak Agung ke tempat Ya, kita buang Sinta? Ya enggak, Hah? takutnya Pak Agung malah datang ke tempat itu mas. Ya mending kita kan menyuruh Pak Agung buat nyari ke tempat lain, ya kan? Ya, Dan khusus tempat itu ya biar kita berdua yang cari gitu mas. Karena Ya. aku tuh nggak tenang banget kalau misalkan Pak Agung juga ikut cari di sekitaran sini. ya aku maksud dari tadi itu. Dan kalau semisal kita mau memastikan
kita gak usah memastikan ya, kita gak usah datang ke tempat itu, karena pastinya tukang sampah yang biasa membersihkan di mana kita membuang Sinta itu berarti bakal mengambil sampah-sampah itu. Hah? Tapi Udahlah, kamu jangan. Mas, tapi di sana tuh kan jarang didatangi orang. Kamu tahu sendiri kan tempatnya tuh nggak terawat banget. Jadi jarang banget orang datang ke sana ya. Terus potensi untuk kita ketahuan apa coba? Hah? Nggak ada kan? Udahlah, kamu tenangin diri ya. Kamu jangan sampai grogi. Kamu berpikir atas semua kekayaan Sinta supaya kamu nggak kepikiran tentang Sinta lagi ya. Kalau masalah Agung dan siapa itu sekretarisnya itu, biar aku yang nangani. Bener banget Mas. Nih tinggal satu langkah lagi, harta Sinta tuh bakalan jatuh ke tangan kita berdua ya kan? Kita bakal kaya raya atau enggak? Ya Apa yang iyalah, kita Sinta mau? tuh nggak ada keluarga lagi selain aku, saudara tirinya ya kan? Apa yang kita mau bakal tercapai nanti ya. Bener banget. Tinggal ngitung waktu aja. Hah? Udah, kamu janjian berapa sama Agung? Ya jam-jam sekarang sih. Ya udah, cepetan kita datang ke sana. Ya udah Aku yuk. takutnya Agung sudah bergegas untuk mencari Sinta. Bener Bisa berabe tau nggak? Pokoknya kita harus nyampe duluan ke tempat itu. Ya udah yuk. Udah yuk. Pak Agung, Pak David, Bu Ika. Agung gimana Pak Agung? Agung udah dengar informasi tentang saudara saya Pak Agung? Masih belum ada, Bu. Jadi ini saya udah lokasi ketiga, ya nyari Bu Sinta, tapi masih belum ada informasi tentang Bu Sinta. Pak Agung nggak berusaha untuk melapor ke pihak yang berwajib. Soalnya kita udah melapor sih sebenarnya, tapi alangkah lebih baiknya kalau Pak Agung ngelapor juga gitu loh. Ya, Iya Pak Agung, soalnya kan ini demi saudara saya, adik saya kan. Saya nggak mau kalau misalkan adik saya itu sampai terjadi sesuatu sama dia. ya bentar lagi sesudah saya cari Bu Sinta, kalau emang belum ketemu saya bakalan lapor kok. Ini saya mungkin ya, saya mau cari di sini kali. Mungkin di sini ada orang yang melihat Bu Sinta, jadi saya bisa nanya-nanya Rob di sini. Emang terakhir kali tempat yang didatengin Bu Sinta itu di sini ya Pak? Ya benar, soalnya Bu Sinta terakhir kali datang ke sini. Tapi Jadi saya punya inisiatif buat nyari Bu Sinta ke sini. Tapi kan secara tempat ini kan jarang banget Pak Agung didatangi orang-orang. Pak Agung nggak sendiri, tempatnya aja nggak terawat seperti itu kan Pak Agung. Mana mungkin adik saya Sinta itu datang ke tempat seperti ini. Ya, Benar banget Pak Agung. ya tapi apa salahnya Pak David, Bu Ika, saya nyari Bu Sinta ke tempat-tempat kayak gini. Ya mungkin Bu Sinta ada di daerah sini. Ya sudah, apapun yang bakal Pak Agung lakukan kita support, karena saya kasihan banget sama Wike. Mulai dari tadi malam dia itu nangis-nangis terus karena kepikiran sama Sinta saudaranya Pak Agung. Ya udah kalau gitu kalian bisa ikut nyari di daerah sini ya. Ya Pak Agung, saya tadi udah ngecek di sebelah sana tapi nggak ada satu orang pun yang mengetahui tentang Sinta Pak Agung. Ya mungkin kita bisa lihat ke sana lagi, mungkin beda orang kali yang kalian tanya. Mungkin ada orang baru lagi ke sini, jadi kita bisa nanya lagi dong. Tapi kita udah dari tadi udah memastikan Pak Agung, kita sampai tanya-tanya sama orang-orang yang datang ke sini, tapi Bener banget, tapi Pak. nggak ada satupun yang ngelihat adik saya Sinta Pak Agung. Gimana kalau kita cari bareng-bareng aja dan kita tanya-tanya ke warung depan ini, siapa tahu juga ada informasi. Ya sebelum kita nyari ke depan, ini kan di daerah sini lumayan luas, mungkin kita nanya di daerah belakang dulu. Mohon maaf ya Pak Agung, bukannya kita mau melarang ya. Soalnya 1 jam sebelum Pak Agung itu datang, kita udah cari di sekitaran City dan tidak ada tanda-tanda Sinta itu dibuang di sini Pak Agung. Soalnya potensi yang paling besar itu Bu Sinta itu dibuang di sebelah sana Pak Agung, karena di tempat pembuangan sampah di belakang sana itu emang tidak terawat Pak Agung, dan banyak kejadian
bayi dibuang di sana Pak Agung. Bener banget Pak. Gimana kalau kita Gini, menurut saya sama Pak Agung mending cari di sini dulu ya. Ya memang kalian udah mencari di tempat ini, cuma saya sama Pak Agung memastikan dan mencari informasi yang lebih dalam di Betul. tempat ini. Tapi kan daripada Buang-buang Pak Agung sama Bu Intan buang-buang waktu, mending kan kita cari ke tempat lain aja ya kan. bener banget Pak Agung. Gak ada gini. Kita kan udah memastikan kalau misalkan di tempat ini memang beneran nggak ada adik saya Sinta gitu kan. Gak gini deh, daripada kita banyak-banyak buang waktu buat ngomong. Jadi ini kan kalian udah cek di sini, ke depan masih belum kan? Jadi Iya Pak Agung. ini saya masih belum ke belakang, mungkin ada orang baru datang kan? Kan bisa jadi. Iya, ya sudah kita cari di depan sebelah sana aja dulu Pak Agung. Habis itu kita baru kalau mau memastikan cari di sini Pak Agung. Gimana Pak Agung? Mana ya? Tapi menurut saya sih lebih enak bareng-bareng kali buat nyari Bu Sinta. Ya, ayo Pak Agung. Lebih cepat lebih baik soalnya saya kasihan sama Bu Sinta. Ini kasusnya kan udah tadi malam Bu Sinta itu menghilang. Kalau kelamaan nantinya takut ada hal yang gak kita inginkan terjadi sama Bu Sinta. Enggak, Ya udah deh, mending kayaknya feelingku ada di sana deh. Mungkin kalian ikut saya dulu. Ntar kalau udah selesai di sana nggak ada, kita cari ke depan. Udah biar nggak lama. ya Pak Agung. Gimana sih? Udah, kita ya turutin Pak Agung aja biar gak curiga sama kita. Ayo. Itu ada ini aku tuh. Gimana kalau kita tanya ke dia aja? Udah mungkin. Mas. Oh iya Mbak. Permisi Mas, saya mau tanya Mas. Mas kelihatan cewek. Kira-kira badannya kayak Saya ada fotonya Mas. Coba deh saya lihat dulu. Mungkin Mas kelihatan. Kayaknya dari tadi di sini nggak ada orang kesini Mas. Tapi emang kenapa Mas? Orang hilang maksudnya? Iya benar Mas. Jadi saya nyari orang ini Mas. Bukan Pak Agung, di sini nggak ada yang kelihatan adik saya Sinta Pak Agung. Jadi percuma Pak Agung tanya sama orang ini. Ya mungkin dia kelihatan, kan apa salahnya nanya. Gini aja deh Mas. Mas kesini bawa HP. Saya nggak punya handphone Pak. Mana ya? Enggak, misal nanti Mas kelihatan orang ini dari sini kan Mas bisa Oh hubungin saya. ya udah nanti gampang Pak. Kalau misalkan saya kelihatan nanti saya cari alamatnya Bapak di mana Pak? Kamu gak usah banyak nanya deh. Hah? Emang kamu tahu apa? Kerjaan kamu kan cuma nyapu-nyapu di halaman sini. Lah, Bapak kok jadi marah sama saya Pak? Saya kan cuman minta alamatnya aja, siapa tahu saya ngeliat, kan saya mau bantu. Kalau orang mau minta bantuan sama orang lain bukan begitu caranya Pak. Bapak nggak pengen orang itu ketemu. Ya tapi masalahnya nggak mungkin kamu nemuin adik saya Sinta, tahu nggak? Oh jadi adiknya dia Pak? Iya benar. Udah deh Bu Ika, jangan marah-marah. Emang kalau Pak Agung orang buang-buang waktu, tahu nggak Pak Agung nanya sama orang seperti dia Pak Agung? ya emang kalau harus nemuin Bu Sinta harus orang pakai jas gitu. Oh jangan-jangan karena saya cuma tukang sapu Mbak bilang begitu sama saya. Tapi kan namanya orang cari terus minta bantuan sama orang lain harusnya sopan Mbak. Kalau pengen Mbak adiknya cepat ketemu. Kalau misalkan Mbak pengen adiknya ya gak ketemu ya tetap aja begitu. Atau jangan-jangan Mbak ini juga gak pengen lagi adiknya ketemu. Kamu tuh juga kalau ngomong ya, kamu tuh nggak usah sok ceramah deh. Kamu tuh cuma seorang tukang sapu doang. Ya saya cuma tukang sapu Mbak, kan yang berhentiin kan kalian. Pak Agung, nanti embel-embelnya dia minta uang sama kita Pak Agung. Saya Karena memang- kita sangat butuh Pak Agung. Pak, saya memang cuma tukang sapu, tapi saya juga gak mengharapkan uang. Lagian saya kan juga masih belum bantu apa-apa. Kalian juga baru kenal sama saya. Dan kalau Bapak nyari orang dengan cara seperti ini Pak, saya jamin nggak bakal ada orang yang mau bantuin. Dan kayaknya orang ini kayaknya memang nggak mau adiknya ketemu. Kamu kurang ajar banget ya. Kamu cuma seorang tukang sapu doang. Jadi kamu tuh nggak usah sok deh kalau ngomong. Lah, saya so apa? Kamu nggak usah munafik. Kamu bilang aja kalau misalkan kamu butuh imbalan kan ya kan? apa saya dari tadi ada saya ngomong minta imbalan? Nggak ada kan? Kan saya masih belum kerja apa-apa. Jadi Mbak jangan marah-marah sama saya Mbak. Bukti Saya ini nggak kenal dari sama Mbak. tadi nanyain tentang adik saya kan? Lah, Kan sedangkan kamu nggak kenal sama dia. Iya, Terus saya apa kan- dong kalau misalkan kamu nggak mengharapkan imbalan dari kita? Saya cuma tanya alamat Mbak. Alamatnya di mana? Seandainya saya tahu nanti atau saya kelihatan, saya kan bisa nganterin adik ke rumah ke alamatnya Bapak ini.
Bener gimana sih? banget Bu Wike. Apa yang Mas siapa? Nama saya Bagas, Mbak. Oh, Mas Bagas katakan ini benar Bu Wike. Apa salahnya kan kita mendengarkan apa kata Mas Bagas ini? Tapi kan masih banyak orang lain, Bu. Ya udah jangan tanya sama saya dong. Ya udah kalau gitu, kamu pergi aja dari Terus sini. barusan Kan nggak kan- penting kok di sini. Saya kan udah mau pergi, ngapain Kamu saya gak usah diadang nyebut barusan? seperti itu deh. Hah? Kita cuma numpang nanya doang. Hah? Kalian minta tolong. Kita gak mau ribut sama kita. Lagian kalau dipikir-pikir nggak mungkin Sinta tuh bisa bertemu sama orang kayak kamu, tau nggak? Aduh, Enggak deh Bu Wika, semisal cara Bu Wika buat nyari Bu Sinta kayak gini, kayaknya kita harus bisa deh buat nyari Bu Sinta. Soalnya kalau cara Bu Wika kayak gini, kapan Bu Sinta mau ketemu? nah bener kalau perlu dua orang ini nggak usah deh buat Agung bantuin sih nyari. dari tadi gak percaya dibilangin. Kita udah menelusuri tempat ini, tapi Pak Agung masih maksa. Ini jadinya Pak Agung, kita buang-buang waktu nih. Iya. Aku takut Bu Sinta itu kenapa-napa Pak Agung. Di sebelah sana lebih berpotensi soalnya Pak Agung. Ya karena kita ingin memastikan di tempat ini apa benar emang beneran nggak ada Bu Sinta atau bukan. Kalau boleh tahu emang terakhir kalian ngelihat orang itu kapan, Mas? Ya, di sini Mas, tapi tempatnya bukan di sini, di depan. Oh. Jadi apa salahnya saya buat nyari ke sini? Ya udah deh, semisal Mas ini kelihatan alamat saya ada di Gang Pelita daerah sini Mas. Oh ya udah, kalau begitu, kalau misalkan saya kelihatan, saya coba sambil cari-cari di sini. Soalnya sekarang kan banyak modus penjahat, takutnya ya terjadi sesuatu. Saya juga mau keliling-keliling di sini nanti cari sama tetangga atau sama orang-orang di sini. Ya soalnya kan di daerah sini juga lumayan sepi, takutnya dijadikan ya tempat buat orang berbuat jahat di sini. Ya udah deh Mas, misal Mas nanti ketemu, ya semoga aja ketemu ya. Mas bakalan saya kasih imbalan sebesar mungkin Mas. Duh, Jadi saya gak butuh imbalan, Mas. Gak usah munafik deh. Hah? Emang itu kan yang kamu harapkan? Pak Agung, Hah? Pak Agung jangan Nanya. berharap sama orang seperti dia. Pak Agung jangan tertipu sama muka polosnya dia, Pak. Pasti dia tuh ada maunya. Udah, saya kerja di tukang sapu udah cukup karena saya hidup sendirian. Beda sama kalian berdua. Kayaknya orangnya serakah. gini aja kita juga, saya minta maaf sama Bu Wika dan juga Pak David. Mending kita buat nyari Bu Sinta bisa aja deh. Saya ke daerah sana aja sama Bu Sinta. Ya udah, saya daerah sana aja Pak Agung, biar cepat ketemu. Saya duluan ya. Mas, yang tukang sapu itu gak boleh dibiarin. Kalau sampai dia menemukan Sinta, ya bisa mati kita. Hah? Iya, Kita Bang. ancam aja tukang sapu itu. Pokoknya kita harus peringatin sama tukang sapu itu biar dia tuh nggak ikut campur masalah ini ya kan? Ya udah, ayo cepetan. Udah yuk. Pak Agung, saya makin curiga di Pak Agung sama Bu Wike dan Pak David karena Pak Agung tahu sendiri kan tadi sifat dari Bu Wike dan Pak David kayak mencurigakan gitu. Intan, kamu Intan pikirannya tetap kayak gitu. Udah deh, mending Bu Intan jangan ngomong kayak gitu lagi. Ntar ketahuan Pak David sama Bu Wika malah nambah masalah lagi. Ya, intinya Iya. yang penting kita fokus nyari Bu Sinta dulu supaya Bu Sinta cepat ketemu. Iya, tapi saya tuh nggak tahu kenapa sama Bu Wike. Kayaknya Bu Wike dia pelakunya dari semua ini. Tapi, saya takut sebenarnya ngomong seperti ini. Cuman, ya saya kalau nggak ngomong seperti ini, saya nggak tahu lagi mau ngomong seperti apa. Karena dari tadi sifat dari Bu Wike mencurigakan sekali. Udah deh, Bu Intan, stop berpikir kayak gitu. Ini kita daripada buang-buang waktu ngomongin masalah Bu Wika sama Pak David, kita langsung tanya-tanya aja orang di sekitaran sini. Semisal di sini emang nggak ada yang tahu, kita pindah lokasi lagi buat cari Bu Sinta. Tapi kita udah pindah 3 lokasi. Masa kita bingung juga mau Yaudah. cari di mana. Mending kita langsung laporin aja. Ya udah, gini aja, semisal kita lagi di daerah sini nggak ketemu Bu Sinta, kita langsung ke kantor polisi aja buat laporin tentang kehilangan Bu Sinta. Ya udah kalau gitu kita lanjut cari Bu Sinta ya. Ya udah. Hah, keselin banget sih orang tadi. Ngapain dia tanya-tanya orang hilang?
Tapi caranya begitu. Mending daripada aku mikirin itu, aku beresin tempat ini. Tempat ini kan juga mau dibangun bentar lagi. Tapi bentar deh, ini kok ada karung di sini? Kok kayaknya aneh banget ya? Masa ini tempat sampah sih? Coba deh aku buka aja. Soalnya aku seingatku kan nggak pernah naruh sampah di sini. Duh, aku jadi deg-degan ya. Ya ampun, ini kan orang. Aduh, Mbak. Duh, ya ampun, kok bisa ada orang di sini sih? Aduh, Mbak. Gimana ya? Oh ya, aku kayaknya harus cari air deh. Tapi kalau misalkan Mbak ini aku tinggal di sini, kayaknya terlalu risiko. Kayaknya aku harus bangunin deh. Coba deh, aku cek dulu nafasnya. Wah, Mbak ini kayaknya masih hidup. Kayaknya dia cuma pingsan. Duh, Mbak. Gimana ya buat bangunin Mbak ini? Mbak. Kok tega banget ya ada orang yang ngebuang Mbak ini ke sini. Padahal Mbaknya kan cantik juga. Apa Mbak ini ada yang ngejahatin orang? Atau jangan-jangan Mbak ini orang yang dicari sama kumpulan orang yang nanya sama aku tadi? Mbak. Oh iya, aku harus minta bantuan sama siapa kalau begini? Aku kan bingung. Mbak. Alhamdulillah. Mbak, silahkan berdiri dulu Mbak. Maaf ya Mbak. Mbak berdiri dulu Mbak. Aduh. Loh, Mbak, mari duduk dulu Mbak. Awas, hati-hati Mbak. Bentar deh Mbak. Pelan-pelan Mbak. Duh, maaf Mbak. Saya bukan orang jahat Mbak. Saya tukang sapu di sini. Saya suka bersihin tempat ini Mbak. Dan kebetulan saya kesini mau beres-beres di sini karena tempat ini mau dibangun Mbak. Saya di mana? Bentar deh Mbak. Nama Mbak siapa Mbak? Nama saya Sinta. Kamu siapa Kak? Kamu macam-macam sama saya. Nama Mbak Sinta. Soalnya tadi ada yang nyariin orang hilang Mbak. Terus ada nyebut nama-nama Sinta Mbak. Seingat saya ada orang yang memang membuang saya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini. Duh, kok tega banget ya orang itu Mbak. Terakhir saya ingat saya dibuat pingsan sama orang Mas. Tapi tiba-tiba saya bangun ada kamu. Pasti Mbak udah dari semalam di sini Mbak. Soalnya kan kemarin saya sering ke sini nggak ada orang di sini Mbak. Duh Mbak harus lebih hati-hati. Sekarang rawan penjahat Mbak. Tapi sekarang Mbak tenang aja. Kalau misalkan ada apa-apa biar saya yang ngelindungi Mbak. Tapi sebelumnya Mbak pernah ada masalah atau apa atau gimana Mbak? Kayaknya ini ulah dari saudari tiri saya deh. Karena setahu saya dia emang jahat sama saya. Dia ingin menguasai semua harta saya padahal itu semua usaha saya. Saya nggak mau memberikan harta saya gitu aja sama orang lain kan. Saya tahu dia emang jahat sama saya tapi saya nggak pernah menyangka kalau dia akan berbuat seperti ini sama saya. Miris banget ya Mbak. Padahal cuma gara-gara uang bisa nekat berbuat seperti ini. Setelah ini Mbak harus buat laporan sama polisi Mbak. Biar dia dapat hukuman sesuai dengan apa yang udah dia perbuat Mbak. Karena ini juga melanggar hukum Mbak. Aduh, sekarang banyak banget ya Mbak kejadian seperti itu. Jadi Mbak harus lebih hati-hati dan jangan mudah percaya sama orang lain Mbak. Apalagi ya orang itu berasal dari keluarga Mbak sendiri. Sebenarnya tadi ada 4 orang yang nyariin ke sini Mbak. Cewek 2, laki-laki 2. Tapi kayaknya 2 orang itu kasar banget ngomongnya. Jadi saya gak suka cara dia nanya. Tapi saya bakalan
nganterin Mbak. Saya ingat alamatnya kok Mbak. Kayaknya orang itu adalah saudara tiri saya, Mas. Terus mereka sekarang gimana? Iya, mereka motor-motor. Atau jangan-jangan yang 2 orang tadi cuma pura-pura lagi buat nyariin Mbak. Bener nggak Mbak? Ya kalau misalkan bener 2 orang tadi yang saya maksud, itu bener saudara tiri Mbak. Ya karena saya emang udah yakin, Mas, kalau saudara tiri saya yang membuang saya. Dan saya itu juga nggak mungkin kalau mereka itu mencari saya, karena kan emang jelas-jelas dia yang membuang saya. Tapi saya sebelumnya mau berterima kasih sama kamu karena mungkin kalau nggak kamu buka karung itu mungkin saya nggak akan ditemukan dan mungkin saya udah mati. Ya Mbak, soalnya karungnya juga bau banget, kayak nggak enak ya bikin orang terus-terusan pingsan Mbak. Tapi kamu punya air minum nggak? Atau kayaknya saya lemes banget. Duh, karena saya nggak kemasukan apa saya pergi beli air dulu ya Mbak? Tapi kalau misalkan saya tinggal Mbak di sini, Mbak malah dijahatin lagi sama orang. Saya harus memastikan Mbak ini aman. Gimana kalau misalkan Mbak ikut aja? Nanti cari makan sama minum. Dan saya pengen nganterin Mbak ke rumah Mbak. Atau kita langsung ke kantor polisi aja Mbak, buat ngelaporin kejadian ini Mbak. Saya bersedia kok buat jadi saksi kalau misalkan saya nemuin Mbak di sini. Kamu bener, kamu kan nggak kenal saya. Ya nggak apa-apa Mbak, ini udah jadi tugas saya buat membantu sesama Mbak. Jadi saya nggak tahu Mbak ini siapa, tapi yang saya tahu saya harus ngebantu Mbak karena Mbak lagi kesusahan gitu loh Mbak. Jadi Mbak juga nggak usah khawatir, saya ini orang jahat, saya orang baik-baik Mbak. Saya kerjanya cuma tukang sapu di sini, saya kerja serabutan di sini Mbak. Jadi Mbak nggak usah khawatir. Saya percaya kok kalau kamu itu orang baik. Tapi Mbak, gimana suami Mbak gak nyariin? Saya nggak punya suami, saya masih sendiri. Oh, Mbak masih sendirian ya Mbak? Saya hanya nggak nyangka aja ternyata saudara tiri saya begitu tega memperlakukan saya seperti ini. Padahal ini hanya masalah soal harta, tapi dia sangat tega membuang saya dan melakukan saya seperti ini. Jadi kalau Mas berkenan, Mas mau antar saya? Gini ya Mbak, saya gak bakalan nolak buat ngebantuin Mbak. Saya bakalan janji, saya bakalan nganterin Mbak ke kantor polisi. Dan setelah itu saya bakalan nganterin Mbak pulang. Dan saya memastikan Mbak bakalan ketemu sama keluarga Mbak. Tapi repot juga Mbak, Mbak harus didampingi nanti setelah ada di rumah Mbak. Ya udah kalau gitu saya minta kamu untuk temani saya. Di rumah Mbak? Iya. Duh. Karena saya udah nggak percaya sama siapapun. Saya hanya percaya sama orang yang bersikap baik sama saya. Dan kayaknya yang baik dan tulus itu kamu. Meskipun kamu dan saya juga baru kenal, tapi saya rasa kamu. Tapi kan saya ada kerjaan Mbak di sini Mbak. Terus gimana kalau misalkan saya di sana terus Mbak? Kalau memang urusannya nanti udah selesai, saya akan pastikan kamu akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Duh, seandainya saya nerima itu, saya nanti dibilang saya pengen dapat imbalan lagi Mbak. Saya tulus Mbak buat ngebantu Mbak. Udahlah gampang masalah itu, yang penting sekarang Mbak selamat. Saya mau nganterin Mbak ke kantor polisi. Mari Mbak. Ya udah. Mari Mbak. Mas, sebentar. Ada apa Mbak? Kayaknya itu orang yang jahat sama saya, dia saudara tiri saya Mas. 2 orang, nah itu yang saya maksud Mbak. Mbak, mending Mbak ngumpet aja dulu di sini biar saya temuin dulu ya Mbak. Mbak jangan kemana-mana ya. Oke Mbak. Ini dia nih orangnya. Aku ingatkan sama kamu. Kamu gak usah ikut campur dalam masalah ini, ya? Enggak Mas, saya gak mau ikut campur. Mas ngapain ke tempat beginian Mas? Ya aku emang cari kamu ke sini. Bener banget. Kamu mau uang berapa sama kita? Kita bakalan turutin kemauan kamu, asalkan kamu gak usah ikut campur masalah kita. Dan kamu gak usah mencari Sinta, ya? Saya gak butuh uang apa-apa Mas. Jadi gimana ya buat bilang sama Mas sama Mbak? Emang kenapa sih? Jangan-jangan kalian lagi yang ngelakuin perbuatan ini? Udahlah diem, ya. Kamu gak usah nanya-nanya masalah itu, ya? Karena ini bukan masalah kamu. Ya memang ini bukan masalah saya. Mas gak takut di penjara? Kamu gak usah ngacam-ngacam kita ya, hah? Kita gak takut dengan kamu, hah? Kamu siapa? Kamu cuma tukang sapu di sini. Mending kamu urusin pekerjaan kamu yang kerjanya cuma di sini bersih-bersih sampah, ya kan? Iya, saya memang gak mau ikut campur. Jadi Mas sama Mbak mending pergi aja deh dari sini. Saya juga gak ada urusan sama kalian berdua. Ya kita bakalan pergi, tapi dengan syarat kamu harus
Ya, gak ikut campur masalah kita. Saya kan udah bilang, saya gak kenal sama kalian. Ngapain saya ikut campur urusan kalian berdua? Buktinya kamu masih mau berusaha mencari. Saya gak mau mencari, Bisa Mbak. cinta, kan? Saya cuman Alah, kamu gak usah bersih-bersih bohong di deh. sini. Lihat tempatnya berantakan di sini. Kamu gak usah bohong, ya. Aku udah tahu. Kamu kalau butuh imbalan, kamu bilang sama kita. Hah? Berapa yang kamu butuhkan? 1 miliar? Hah? Saya gak butuh apa-apa, Mas. Mending Mas sama Mbak pergi aja deh. Saya mau ngelanjutin bersih-bersih di sini. Ya kalau misalkan kalian mau ingin saya bersih-bersih di sini ya udah, gak apa-apa. Kamu gak sabar banget ya? Hah? Oh saja kamu kalau masih ikut campur dalam masalah kita. Ya udah sana nih. Hati-hati. Ya. Udahlah. Lagian dia gak bakalan nemuin. Udah dong, pergi dari sini. Kita ke Pagung. Akhirnya mereka berdua pergi juga. Kayaknya aku harus bawa Mbak yang tadi buat pergi dari sini. Takutnya orang itu balik lagi ke sini. Mbak, udah aman. Mbak, sini aja. Mending sekarang kita langsung pergi dari sini. Soalnya takutnya orang itu balik lagi ke sini, Mbak. Kayaknya dia udah mulai curiga deh. Ya udah kalau gitu saya mohon bantuan dari kamu ya. Mbak tenang aja. Saya bakalan bantu Mbak sampai Mbak aman. Dan kalaupun nanti terpaksa kita ketemu, ya saya bakalan lawan orang itu, Mbak. Oke? Makasih banyak ya Mas. Ya udah deh, mending kita pergi dulu, kita pergi makan dulu, setelah itu kita laporan ke kantor polisi. Takutnya Mbak pingsan lagi. Udah ya Mbak. Hati-hati Mbak. Gimana nih? Hah? Gimana? Gimana kalian udah? Kalian udah nemuin info gak? Gak ketemu Pak Agung. Ya, Pak Agung sih ngotot banget. Jadi waktu kita dari situ cuma gara-gara mencari Bu Sinta di sekitaran sini. Andai saja Pak Agung mau nurut sama kita, pasti Bu Sinta itu udah ketemu Pak Agung. Banget. Buktinya sekarang kita nggak nemuin informasi apa-apa kan Pak Agung. Udah, ini kan kalian udah laporin ke pihak yang berwajib kan? Sudah dari tadi malam Pak Agung. Ya udah. Dan kalau pihak yang berwajib 1 kali 24 jam baru bergerak Pak Agung. Jadi kita harus cepet-cepet nemuin Bu Sinta supaya Bu Sinta terselamatkan gitu loh Pak Agung. Ya udah deh, mungkin kalian lanjut nyari Bu Sinta biar saya ke kantor polisi nanya info tentang Bu Sinta. Mungkin ya udah ketemu, soalnya dari kantor sana nggak ada info ke saya, jadi biar saya langsung susulin ke kantor polisi. Gimana sih? Kalau menurut saya kita serahkan semua ini sama polisi aja Pak Agung. Jadi nggak usah ikut campur Pak Agung. Lagian Pak Agung di sini juga sudah ikut mencari informasi kan tentang adik saya Sinta. Iya, Jadi udahlah Pak Agung, mending pasrahkan aja sama polisi Pak Agung. Nanti kalau misalkan ada info, nanti polisi juga ngabarin kita kan. Ya, tapi kita inginnya kan secepatnya si Bu Sinta kan harus ketemu sekarang karena juga kita sangat khawatir sama Bu Sinta. Gitu. Ya udah, daripada Pak Agung dan kamu ke kantor polisi kan masih buang-buang waktu. Mendingan kita bareng ya, kita ke belakang. Nah, habis itu kita mencari lagi supaya cepat menelusuri tempat itu Pak Agung. Ya udah, mending kita langsung cari bareng aja. Soalnya saya khawatir banget, takutnya ini kan Bu Sinta udah 1 malam nggak hilang, jadi takutnya Bu Sinta nggak makan atau ya nggak minum. Ya apalagi saya Pak Agung, kan Sinta itu masih keluarga saya, meskipun keluarga tiri sih, tapi saya sangat khawatir sama dia ya kan. Ya udah, daripada kita kelamaan ngobrol di sini ya, nyawa Bu Sinta terancam, mendingan kita langsung berangkat aja. Hah? Gimana kalau kita satu mobil aja sama Pak Agung? Mobil kita taruh di sana aja dulu, ya enggak? Boleh juga sih, biar kita nggak bisa gitu kan. Mbak, ini orang yang nyariin Mbak tadi Mbak. Pak Agung, Bu Sinta nggak apa-apa kan? Mas, dia katanya lapar, Pak. Terus katanya haus. Jadi Bapak nemuin Bu Sinta di mana? Ya, Mbak ini ada di dalam karung. Hah? Dan saya mau ceritain, ternyata dalangnya di... Gimana kok keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Enggak, lepasin. Aku tahu ini ulah kalian berdua kan. Kok kamu malah nyalain? Udah Mbak,
sama Mas ini. Dia yang nyekap Mbak ini katanya. Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Ya buktinya Mbak ini tadi. Itu saudaranya Sinta atau enggak? Jadi aku nggak mungkin kalau misalkan ngebuang adik aku sendiri. Coba deh ceritain Mbak. Soalnya Mbak kan pasti ingat kejadiannya gimana. Kamu bilang kita saudara. Jangan kamu pikir terakhir aku ketemu kalian itu aku nggak inget ya. Kalau kalian berdua yang nyekap aku kan. Minta tolong dong, dipegangin, ntar kabur lagi Pak. Apa-apaan Ya sih? udah, Gung, ini udah ketemu. Gung, ternyata kalian berdua ya. Kalian, padahal kan Bu Sinta saudara kalian, kenapa kalian buang, ha? Ya, kita minta maaf deh. Semua ini karena harta Pak Agung. Jadi mereka berdua sengaja untuk menyingkirkan saya demi menguras semua harta-harta saya. Ya udah Bu Sinta, jadi gini Bu, izinkan saya buat bawa Bu Wika sama David ke kantor polisi Bu. Biar Ntar barengan aja Pak. Saya juga mau kok jadi saksi kalau misalkan saya yang nemuin Mbak ini. ya boleh. Dan kalian berdua ini emang keterlaluan ya. Cuman gara-gara harta kalian rela ngebuang saudara kalian. Udah, ya. Aku gak habis pikir. Aku nggak mau dengar alasan kalian berdua. Karena selama ini aku udah tahu kalau kalian itu emang berniat jahat sama aku. Sin, aku minta maaf sama kamu, Sin. Semuanya ini bisa dibicarakan baik-baik. Aku janji tuh nggak bakalan ngelakuin hal seperti itu lagi. Gini ya Mbak, kalau misalkan mereka gak dilaporin ke polisi, nanti malah kejadian lagi. Sekarang Mbak masih beruntung, ada saya yang nemuin Mbak. Soalnya dalam karung dikasih kayak semacam obat buat tetap bikin orang pingsan. Benar Pak Agung. Jadi kalau nggak ada Mas ini mungkin saya udah nggak ada. Ya udah, mending kalian Pak Gung. Sin, Pak Gung, saya minta maaf Pak Gung. maafin aku, Sin. Pak Gung. udah bentar. Pak Gung. Nah, mending cepet ditutup aja dulu. Mbak, apa perlu saya ikut juga nih? Boleh kok. Sekalian juga saya kan berutang budi sama kamu karena kamu udah baik mau bantu saya. Jadi saya berharap kamu mau menerima kebaikan saya. Jadi Pak Agung, Bu Intan, Ya Bu. kalau nggak ada Mas ini mungkin saya emang udah nggak ada. Karena saya emang benar-benar dikurung dan dimasukkan ke dalam karung serta dibuang. Saya juga nggak sadar sama sekali. Entah perilaku mereka berbuat seperti ini mungkin hanya karena harta yang mereka mau, Pak. Ternyata feeling Bu Intan benar Bu. Katanya Bu Intan sih pelakunya Pak David sama Bu Wika. Tapi cuman saya nggak percaya Bu, soalnya itu kan saudara Bu Sinta sendiri. Ya tapi ini kan udah kejadian nih, Mbak. Mending sekarang kita segera urus permasalahan ini ke kantor polisi. Soalnya kalau misalkan nggak dilaporin nanti malah ke kejadian lagi. Biar dia bertanggung jawab atas apa yang udah dia perbuat. Saya juga mau bilang sama Mbak, saya gak butuh imbalan apa-apa kok Mbak. Yang penting Mbak udah selamat, Mbak bisa kembali sama orang-orang terdekat Mbak. Saya gak apa-apa, saya tetap jadi tukang sapu di sini Mbak. Jangan. Benar kata kamu. Ini semua harus cepat kita tindak lanjutin. Dan saya memohon sama kamu untuk kamu menjadi saksi atas semua ini. Saya bersedia Mbak. Cuman Mbak jangan berpikir saya mau dapat pengen imbalan ya Mbak. Saya ikhlas buat nolongin Mbak. Saya udah bisa ngebantu orang lain dengan cara seperti ini, saya udah seneng banget Mbak. Karena kalau misalkan membantu dengan cara materi, saya cuma tukang sapu, gaji saya juga pas-pasan Mbak. Sedikit pun saya nggak pernah berpikiran kalau kamu akan meminta imbalan. Tapi saya mohon untuk kamu menerima kebaikan saya nantinya. Jadi sekarang kamu ikut kami aja ya. Ya udah deh kalau begitu Mbak. Apa mending sekarang kita langsung jalan aja? Ya udah boleh. Pak Agung, Bu Intan, kita langsung jalan aja. Ya udah Bu. Ya udah.